Di saat kita tidur, roh terpisah. Cuma masih ada hubungannya sedikit, mirip kayak janin sama ibu. Ayatnya baru atu yang dibaca. Kita masuk ayat kedua ya. Surat Az-Zumar, mundur nih. Surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa, anfus, ketika dia mati. Maut, mati itu berpisahnya roh dengan badan. Orang tidur, rohnya misah. Rohnya udah misah. Ya, hati-hati kalau mau tidur. Ya, jangan hobi tidur, itu mati itu. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Berarti ada mati dalam mati, ada hidup dalam mati. Ini kita bagi dengan istilah yang lebih gampang. Ada wafat, ada mati. Tolong dibedakan. Ya, ada wafat, ada mati. Wafat itu rezekinya Allah sempurnakan hari itu. Kapan rezeki kita hari ini cukup? Kalau kita sudah tertidur. Berarti rezekinya sudah mau habis. Gitu. Jadi rezeki harian. Rezeki harian. Oleh karena itu kita kalau mau tidur bacanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau dalam hadis Imam Bukhari dibalik, amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Tuh, serem kan? Tapi kenapa orang takut mati? Padahal tiap malam dia baca minta mati. Ya Allah, itu sama dengan ya Allah matikan aku malam ini. Amut, ya Allah matikan aku malam ini. Minta mati. Aku hendak mati, gitu kalau bahasa kitanya. Amutu, kan itu kata kerja motor ya. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Dengan namamu ya Allah, aku bangun. Tadi mati kan? Tuh, ada yang bangunnya, tidurnya lebih awal dari kami. Tidurnya mungkin jam 9, jam 10. Bangunnya tetap aja duluan kita kan. Ini teman-teman nih, baru tidur 1,5 jam, bahkan mungkin ada yang nggak tidur kali. Akhirnya tidurnya lagi ngaji. Ya. Jangan diganggu. Mati kok hobi, ya nggak? Jadi ada mati, maut, ada wafat. Itu dua hal yang berbeda. Setiap hari kita wafat. Disempurnakan rezeki hariannya. Ditandai dengan tidur. Ya. Di saat kita tidur, roh terpisah. Cuma masih ada hubungannya sedikit, mirip kayak janin sama ibu, apa namanya? Ari-ari. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahanlah, ini udah dipisah nih, nggak dibalikin, ditahan aja. Kalau Allah menginginkan maut baginya, bukan hanya wafat. Jadi tidur itu mati juga, tapi mati wafat. Ada yang nggak dibalikin, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman Pak pengurus masjid. Padahal belum tentu dia rajiun. Dia baru innalillah, belum rajiun. Rajiun mah enak, pulang ke Allah. Kalau pulangnya ke neraka, kalau pulangnya ketemu mungkar nakir, belum pulang dia. Rajiun itu pulang kepada Allah. Tahu nggak jalan pulang ke Allah? Kalau belum tahu jalan pulang, kita baru innalillah, baru menyatakan
Kami milik Allah. Belum tentu kita rajiun, kembali kepada Allah. Ditahan tuh sama Allah tuh. Karena tidak semua orang mati langsung ketemu Allah. Enak amat mati langsung ketemu Allah. Ya, selamat dong. Berarti dia keluarga Allah dong. Nih kita pergi keluar kota, nggak ada siapa-siapa di situ. Ada yang nyambut nggak? Pasti diperiksa. Barang kita, bawaan kita diperiksa. Tapi kita mau ke suatu tempat, wali kotanya, gubernurnya, atau pejabatnya itu kawan kita, atau sahabat kita, atau dulu mahasiswa kita. Kira-kira gimana? Jalur khusus atau jalur biasa? Khusus. Diperiksa nggak barangnya? Dibawain nggak barangnya? Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, bawa-bawa sendiri. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Kalau kita pulang kampung, punya bapak, punya emak, yang disambut sama siapa? Bapak mama kita yang nyambut. Punya saudara-saudara kita yang jemput. Tapi kalau nggak punya bapak, ibu, nggak punya saudara di sana, nggak punya kenalan di sana, ya udah datang-datang sendiri aja ya. Nah, orang ini ngikut birokrasi alam barzakh. Ditanya mungkar nakir, sebelum ditanya diperiksa dulu barang bawaannya. Ya, orang kalau masuk imigrasi kan diperiksa semua. Sekarang ada namanya peduli lindungi. Wah, mirip-mirip begitu di sana. Kamu nih virus nih. Periksa dulu. Cek dulu. Ya. Itu cek kalau nggak punya akun, nggak punya nama, nggak masuk namanya. Betul nggak? Kalau cuma punya nama akun di Peduli Lindungi, wah beres kita. Tapi kalau kita punya nama lain, guru, ya, anak, pejabat, nama itu kan nama semua. Gubernur, presiden, itu kan nama-nama juga tuh. Nama tambahan. Jangan mantan. Kalau mantan ntar biasa lagi. Ya. Jadi ketika seseorang wafat tidur, ada ruhnya yang dikembalikan. Namanya bangun sadar. Ada yang tidak dikembalikan, namanya kematian. Jadi jangan main-main kalau mau tidur, benar-benar kolbunya harus siap. Siapa tahu nggak balik-balik. Ya. Jadi ntar jangan tidur kecuali nyebut nama Allah. Niat ya, semoga Allah menggerakkan kita sebelum tidur, apapun itu, tidur dalam namanya. Ya, berarti kita ahlullah insyaallah, keluarganya Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah juga lepaskan lagi tuh ruh tertentu, dibalikin sampai waktu yang ditentukan, sampai ntar malam lagi atau sampai siang dia mau tidur lagi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sama dengan surat Ghafir. Hal ini adalah ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang yatafakkarun. Yatafakkarun ini kata kerja aktif. Kaum yang berfikir. Yang selalu menggunakan fikirannya. Dalam Al-Quran tidak ada kata fikir itu kata benda, semuanya kata kerja. Jadi nggak boleh pikiran itu stagnan. Badan boleh melemah, badan boleh menua, tapi fikir nggak boleh menua, harus terus progres. Ya. Orang-orang yang dulu punya bisnis dan pernah jadi raja di bisnisnya, jadi sultan di bisnisnya, terus bernostalgia di zaman sebelum online. Apa kejadiannya kalau pas online? Hancur. Masih ngomongnya dulu. Sekarang di mana? Maka mesti bersiap-siap Pak, ke depan. Yatafakkarun. Ya, kaum yang berpikir. Karena ada perubahan-perubahan terus.